Halo, materi untuk kali ini kita akan membahas tentang text and scrolling views pada Android. Nah, untuk mempelajarinya, kalian bisa membuka situs Android Developer Fundamentals. Di sana silahkan membuka slide decks yang nama filenya itu 1.3 text and scrolling views. Nanti kalian akan bisa melihat slide yang saya tampilkan di dalam video ini. Selain itu, kalian juga bisa latihan di rumah dengan langkah-langkah yang sudah ada di situs Code Labs ini. Jadi tinggal kalian buka linknya, kemudian silahkan latihan di rumah materi Android Fundamentals 1.3 Text and Scrolling Views. Ya, selain ada video tutorial dari saya, kalian juga bisa latihan sendiri di rumah menggunakan tutorial yang ada di sini. Oke. Selain itu, kalian juga silahkan membuka situs youtube.com, search dengan keyword Android Developer Fundamentals, lihat di hasil pencariannya. Di sana ada channel YouTube Google Developers India. Di sini kalian bisa belajar lebih lanjut tentang bagaimana membuat aplikasi Android. Untuk materi ini, di sana juga ada materinya. Tinggal kalian buka aja situsnya, hasil pencariannya, lihat channelnya, kemudian lihat di sebelah kanan di bagian playlist, lihat baris ke-7 text and scrolling views. Penjelasan di sini pakai bahasa Inggris, jadi silakan kalian terjemahkan, pelajari sendiri. Ada dua video di sini, text and scrolling views. Ada juga text and scrolling views, tapi di sini kita akan membahas tentang demonstrasi membuat programnya. Kita mulai dengan membahas text view. Text view adalah sebuah view untuk menyimpan atau menampilkan suatu teks. Teksnya bisa berupa satu baris saja atau beberapa baris. Selain text view, yang kita gunakan untuk mengelola teks adalah edit text. Edit text adalah sebuah subclass atau kelas yang mewarisi kelas text view, tapi digunakan untuk teks yang bisa diedit, layaknya sebuah form. Text view ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Maksudnya, selama program dijalankan, kita bisa memberikan akses ke user untuk bisa mengubah tulisannya, atau kita bisa menolak akses supaya user tidak bisa mengubah tulisannya. Kalau tulisan ini tidak bisa dirubah, namanya kita membuat text view yang bersifat statik. Text view ini dibuat menggunakan strings.xml. Sedangkan kalau ada teks yang bisa diubah, kita berikan akses ke user dengan menggunakan kode Java. Jadi nanti ada kode Java yang digunakan untuk mengubah sebuah tulisan sesuai dengan keinginan user. Nah, kalau tulisan ini bisa diubah sesuai keinginan, artinya tulisan ini bersifat dynamic. Untuk mengelola teks, kita bisa mengubah formatnya, disebut dengan formatting. Mengelola teks menggunakan string resource, artinya kita akan melakukan modifikasi teks menggunakan file strings.xml. Filenya ada di app res values strings.xml. Di sini sudah ada sebuah string dengan nama app name dengan nilai my application. Ini adalah string yang merupakan yang menyimpan tulisan nama aplikasi kita. Nama aplikasi saya adalah my application. Oke, jadi kita akan memformat stringnya menggunakan file ini, strings.xml. Di file strings.xml kita bisa menggunakan tag b dan i. B ini untuk mengubah tulisan supaya menjadi tebal atau dalam bahasa Inggris bold, dan I supaya tulisannya menjadi miring atau dalam bahasa Inggris italic. Bold dan italic. Tag HTML lain tidak akan dikenali di dalam file strings.xml. Kita coba buat sebuah string dengan nama misalnya ini adalah tulisan. Nama tulisannya adalah lorem ipsum. Tapi tulisan ini kita bungkus ke dalam tag B. Jadi kita akan
membuat supaya tulisan lorem ipsum ini tebal. Sekarang tulisan ini akan saya ganti, akan saya jadikan untuk mengganti tulisan hello world. Caranya, di atribut teks, saya hapus tulisan hello world-nya, saya ganti dengan add string, karena saya ingin mengambil string yang ada di file string.xml, lalu // tulisan. Kita lihat tulisannya jadi lorem ipsum ya. Tapi apakah ini tebal itu? Untuk melihat lebih jelas, gimana kalau ini kita ganti menjadi italic. Ternyata belum juga ya, kita coba jalankan saja di dalam emulator. Baik, tulisan lorem ipsumnya sudah miring. Jadi perubahan yang kita lakukan di string.xml ternyata tidak tampak di activity-main.xml, tapi tampak di dalam emulator. Nah, di dalam string.xml, untuk membuat sebuah paragraf, jangan berikan enter, tapi berikanlah /n untuk memberikan baris baru. Kita coba. Misalnya, saya akan mengubah supaya lorem ipsum ini lorem enter ipsum. Saya gunakan simbol /n. Kita coba lihat di sini masih belum ada perubahan. Oh, sudah. Lorem enter ipsum. Jadi kalau mau memberikan baris baru, gunakanlah simbol /n. Membuat text view di dalam activity main.xml, kita tinggal menggunakan tag text view dengan atribut id, layout width, height, dan text. Di project kita belum punya atribut id ya, jadi kita tambahkan id. Jadi ada dua pilihan, add plus id atau add Android. Saya gunakan add plus id, karena ini adalah sebuah id. Saya berikan id baru ke text view-nya. Misalnya txt lorem. Jadi saya punya text view dengan id txt lorem. Jadi kalau saya punya text view baru, tidak boleh id-nya sama dengan txt lorem, harus id yang lain, karena id ini bersifat unik. Bagaimana kalau kita ingin mengubah atribut lain? Misalnya text appearance. Kita akan menggunakan style atau theme yang sudah ada di dalam Android. Caranya, kita ke activity main.xml, lalu tambahkan atribut text appearance. Di sana ada beberapa pilihan. Pilih yang style, karena kita akan menggunakan style ataupun theme. Di sini cuma ada style ya. Kita pilih yang add style text appearance app compat display 4. Kita lihat gimana tampilannya. Tampilannya, tulisannya jadi cukup besar nih ya, lorem ipsum. Kita pilih ini aja. Untuk atribut text appearance, kita pilih text appearance app compat display 4. Kita coba jalankan di emulator. Hasilnya seperti ini ya, tulisan lorem ipsum tapi masih italic. Ya kenapa? Karena emang di strings.xml kita masih memberikan tag italic untuk tulisan lorem ipsum ya. Berikutnya kita akan membuat sebuah tulisan yang isinya ada suatu link atau tautan. Atau di sini situs web www.rockhuman.com. Jadi kita akan membuat sebuah string dengan sebuah nama. Di sini namanya article text. Di dalamnya ada beberapa tulisan. Tapi di antara tulisan itu ada sebuah link. Nanti string ini akan kita gunakan di text view dengan cara memanggil stringnya. Kemudian kita gunakan atribut autolink web. Nah, nilai atribut autolink ini tidak hanya web, tapi juga bisa email, phone, map, ataupun all. Jangan gunakan HTML untuk sebuah link web di dalam teks. Nah, kita coba bikin string ini ya. Kita buka Android Studio, kita buat sebuah string. Sekarang stringnya namanya adalah link. Linknya isinya itu adalah sebuah situs www.google.com. String ini akan kita tampilkan ke dalam aplikasi Android kita. Jadi tulisan lorem ipsum ini
kita akan ganti menjadi string link. Jadi tulisannya sekarang www.google.com. Kita coba jalankan. Sekarang tulisan www.google.com-nya sudah tampil, namun kalau kita tap HP ini, atau kita tap Android-nya, aplikasinya, tidak ada yang terjadi. Walaupun ini adalah sebuah link, ternyata ini hanya bisa kita kelola sebagai tulisan biasa, harusnya bisa diklik. Kita klik atau kita tap, kemudian aplikasi Android akan beralih ke aplikasi Google Chrome untuk membuka URL atau link ini. Supaya itu bisa terjadi, kita harus menggunakan atribut autolink. Jadi kita tambahkan atribut autolink dengan nilai web. Kita coba jalankan lagi. Tulisan www.google.com kini berwarna Tosca ya, dan ada garis bawahnya. Ini menunjukkan kalau tulisan ini adalah sebuah link atau tautan. Jadi user bisa tap tulisan ini dan smartphone ini akan membuka aplikasi Google Chrome karena tulisan tadi sudah dianggap sebagai sebuah link atau tautan. Jadi kalau di tap, dia akan otomatis membuka tautan itu untuk mengunjungi situs www.google.com dengan aplikasi Google Chrome. Berikutnya, kita akan membahas tentang scroll view. Kalau kita hanya ingin menampilkan satu atau beberapa tulisan, ya kita tinggal menggunakan text view. Tapi kalau kita ingin menampilkan beberapa paragraf tulisan, kita harus menggunakan scroll view. Nah, contoh paragraf tulisan itu misalnya adalah berita, artikel, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa membuat sebuah text view bisa di-scroll, sisipkan text view ini ke dalam sebuah scroll view. Hanya satu view yang bisa diperbolehkan di dalam sebuah scroll view. Biasanya itu text view. Namun, kalau kita ingin supaya beberapa view bisa di-scroll, gunakan satu view group, misalnya linear layout. Di dalam scroll view. Jadi, kita buat sebuah scroll view, di dalamnya ada linear layout, dan di dalam linear layout ini ada beberapa view. Beberapa text view, beberapa button, ataupun view yang lain. Scroll view adalah view yang digunakan supaya ada konten yang bisa di-scroll. Scroll view adalah view yang merupakan subclass atau kelas yang mewarisi dari kelas frame layout. Scroll view menyimpan atau berisi semua konten dalam memori, tidak baik untuk tulisan yang terlalu panjang ataupun layout yang terlalu kompleks. Scroll view tidak bisa punya scroll view di dalam scroll view lain. Jadi tidak boleh ada scroll view yang menyimpan scroll view ya. Do not nest multiple scrolling views. Gunakan horizontal scroll view supaya ada view yang bisa di-scroll secara horizontal. Nah, gunakan recycler view untuk list. List ini adalah view yang berjejer layaknya suatu daftar item. Ini adalah contoh layout yang berisi scroll view. Di dalamnya layout ini memiliki relative layout. Di dalam relative layout ada dua text view dan sebuah scroll view. Dan di dalam scroll view ini ada sebuah text view. Nanti diperlihatkan di sini. Bentuk di dalam kode XML-nya adalah seperti ini. Ada scroll view dengan atribut layout width, height, dan below. Dan ada atribut untuk text view. Jadi di dalam scroll view ada text view. Atributnya di sini contohnya width sama height. Kita coba bikin scroll view yang menyimpan sebuah text view. Kita buka Android Studio, kita hapus text view kita. Kita buat sebuah scroll view dengan atribut width, wrap content, match parent. Height-nya juga match parent, jadi lebar dan tinggi dari scroll view ini akan mengikuti ukuran dari layout. Kemudian di dalam scroll view kita buat sebuah text view. Dengan width match parent, jadi lebarnya akan mengikuti ukuran dari layar. Sedangkan height-nya wrap content, jadi mengikuti banyaknya baris di dalam teks yang akan kita tampilkan dengan text view ini. Kita tutup.
Sekarang kita tambahkan sebuah teks. Jadi Android text, teksnya ada di dalam string tulisan ya. Jadi ada di dalam file string.xml dengan nama tulisan. Jadi tampil tulisannya lorem ipsum. Hanya saja saya ingin tulisan ini sangat banyak sehingga bisa di-scroll. Jadi saya buka situs yang ada tulisan lorem ipsumnya. Di dalamnya saya mau copy tulisan lorem ipsum ya, karena ini banyak. Saya copy, lalu saya paste di strings.xml. Saya ganti yang tulisannya lorem ipsum menjadi tulisan yang banyak tadi. Ya, kita lihat tampilannya. Lumayan banyak, tapi saya ingin dia bisa di-scroll. Jadi harusnya tulisan ini memanjang hingga ke bawah dan bahkan ada yang sampai di luar layar ya. Nah, supaya bisa seperti itu, saya perbesar saja ukurannya. Text size-nya mungkin 32 sp. Oke, masih kurang, jadi saya besarkan lagi. 64. Nah, sekarang ada tulisan yang berada di luar layar, jadi kelihatan seperti di sini. Tulisannya itu ada yang terpotong. Nah, supaya user bisa melihat tulisan yang ada di bawah, user harus melakukan scroll pada layar agar tulisan yang di bawah bisa tampil. Oke, kita coba jalankan aplikasinya. Aplikasinya sudah tampil dan tulisan lorem ipsum juga tampil. Masih ada tulisan yang di bawah layar ini. Jadi kalau saya scroll, tulisannya bisa terlihat ya. Terlihat semua dan ada seperti bar warna abu-abu di sebelah kanan layar. Ini menunjukkan kalau kita sedang melakukan scrolling. Kalau misalnya kita tidak menggunakan scroll view, apa yang akan terjadi pada text view ini ya? Kita coba. Kita cut. Kita hapus scroll view-nya. Kita paste text view. Kita jalankan lagi. Text view-nya tampil, namun kita tidak bisa melakukan scroll. Nah, maka dari itu, fungsi dari scroll view sangat dibutuhkan untuk menampilkan tulisan yang terlalu banyak ataupun terlalu besar sehingga tidak bisa tampil semuanya di dalam layar smartphone. Di dalam scroll view tidak hanya bisa berisi sebuah text view, tapi juga bisa berisi layout ataupun view lain, asalkan view-view ini berada di dalam layout-layout tersebut. Contoh di sini, di dalam scroll view ada sebuah linear layout yang berisi text view dan text view lagi. Jadi linear layout-nya berisi dua text view dan linear layout ini berada di dalam sebuah scroll view. Contoh lainnya, di dalam scroll view kita bisa menyimpan sebuah linear layout, namun di dalam linear layout ini bisa berisi sebuah image view, sebuah button, dan sebuah text view. Sehingga semua view ini bisa di-scroll kalau misalnya terlalu panjang. Untuk mempelajari lebih dalam tentang text view dan scroll view, silahkan kalian buka link yang ada di slide ini. Mempelajari lebih dalam tentang text view ada di sini, tinggal kalian klik text view-nya, lalu muncul link yang ada di bawah. Lalu kalian klik, nanti kalian akan diperlihatkan situs yang membahas lebih dalam tentang text view. Begitu juga untuk scroll view, horizontal scroll view. Sekian materi dasar untuk text view dan scroll view. Lanjutkan pembelajaran ini menggunakan situs Android Developer Fundamentals, latihan dengan Code Labs, kemudian bahas lebih dalam menggunakan situs Concept Reference Chapter, Android Developer Fundamental, Concepts, yang membahas tentang text dan scroll view.